Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masa kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriyah. Pada periode kedua Hijriyah ini dikenal sebagai masa penulisan dan pentadwinan hadis, yang dimulai pada masa Bani Umayyah. Kegiatan pembukuan hadis dimulai pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz hingga menjelang akhir angkatan pertama dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, pengkodifikasian hadis dilakukan secara resmi atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui instruksinya kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hashim Gubernur Madinah. Motif utama Khalifah Umar bin Abdul Aziz berinisiatif membukukan hadis adalah: yang pertama, karena beliau khawatir akan hilang dan lenyapnya hadis dari perbendaharaan masyarakat disebabkan hadis belum didewankan dalam sebuah kitab hadis. Yang kedua, karena kemauan beliau yang keras untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis-hadis kemaudu yang dibuat oleh orang-orang untuk mempertahankan ideologi golongannya. Yang ketiga, alasan tidak terdewankannya hadis secara resmi di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya dengan Al-Quran telah hilang disebabkan Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah merata di seluruh pelosok. Yang keempat, beliau khawatir hilangnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama di medan perang. Yang kelima, semakin berkembangnya hadis palsu di antara umat Islam dan mengancam kelestarian hadis. Dan yang terakhir, karena daerah Islam yang semakin luas, sehingga peristiwa yang dihadapi semakin kompleks. Itulah motif Khalifah Umar bin Abdul Aziz berinisiatif membukukan hadis. Setelah motif utama pengkodifikasian hadis, materi selanjutnya yaitu karakteristik kodifikasi hadis abad kedua Hijriyah. Adapun bentuk atau ciri pembukuan hadis pada periode ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hadis yang disusun mencakup hadis-hadis Nabi, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Dengan kata lain, bahwa kitab hadis pada masa ini belum diklasifikasi antara hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Kitab hadis yang hanya menghimpun hadis-hadis Nabi saja, yakni kitab yang disusun oleh Muhammad bin Hazm. Beliau melakukan demikian mengingat adanya instruksi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, hadis yang disusun dalam kitab-kitab hadis umumnya belum dikelompokkan berdasarkan judul-judul masalah tertentu. Dengan demikian, maka dalam kitab-kitab hadis terhimpun secara tidak teratur antara hadis-hadis tafsir, hadis-hadis sirah, hadis-hadis hukum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu hadis-hadis yang disusun belumlah disusun berdasarkan kualitas syahih, hasan, dan dhaif. Sebagaimana juga dikatakan M. Hasbi Asy-Syidiki bahwa ulama pada abad kedua Hijriyah dalam membukukan hadis dengan tidak menyaringnya. Karena mereka tidak hanya membukukan hadis Nabi saja, tetapi juga termasuk di dalamnya fatwa-fatwa sahabat, bahkan fatwa-fatwa tabi'in. Semua itu dibukukan bersama. Maka dalam kitab-kitab itu terdapat hadis-hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Itulah karakteristik kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriyah. Kitab-kitab hadis pada masa abad kedua Hijriyah. Di antara kitab-kitab hadis yang disusun pada abad 2 Hijriyah yang sangat mendapat perhatian dari kalangan ulama ialah: yang pertama yaitu Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik bin Anas atas permintaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Yang kedua ada Musnad Asy-Syafi'i yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. Kitab hadis ini merupakan kumpulan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab beliau yang bernama Al-Um. Yang ketiga ada Mu'taliful Hadis yang disusun oleh Imam Asy-Syafi'i. Di dalamnya dibahas tentang cara-cara menerima hadis sebagai hujah dan cara-cara mengkompromikan hadis yang nampak kontradiksi satu sama lain. Dan yang terakhir ada As-Siratun Nabawiyah yang disusun oleh Ibnu Ishaq. Antara lain,
berisi tentang pelajaran hidup Nabi dan peperangan-peperangan zaman Nabi. Berikut adalah kitab-kitab hadis yang disusun pada abad kedua Hijriah. Inilah sejarah masa kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.